Anda masih bersama kami, salah satu tokoh nasional yang akan berlaga di Pilkada serentak kali ini adalah sosok Nurdin Halid. Mantan Ketua Umum PSSI yang dikenal sebagai salah seorang pegiat koperasi ini akan berlaga di Pilkada Sulawesi Selatan. Namun sosok yang satu ini juga ternyata tidak lepas dari kontroversi. Berikut kami hadirkan sedikit ulasannya untuk Anda. Nurdin Halid dikenal banyak bergerak mengembangkan ekonomi berbasis koperasi di Sulawesi Selatan. Sepak terjang Nurdin di dunia koperasi dirintis mulai ketika menjadi manajer penyuluh koperasi di Kabupaten Goa pada tahun 1983. Di level nasional, Nurdin pada tahun 1998 terpilih sebagai Ketua Umum Induk KUD atau Inkut, kemudian terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin. Di dunia olahraga ini, sepak bola juga membawa nama Nurdin Halid naik daun ke tingkat nasional. Sukses memimpin PSM Makassar sejak musim 1995-1996, Nurdin mampu mengantar PSM juara Liga Indonesia di tahun 2001. Nurdin juga sempat memimpin Induk Sepak Bola Nasional PSSI. Salah satu janji kampanye Nurdin ini yang juga cukup fenomenal adalah membuat atau menghadirkan lapangan sepak bola bertaraf internasional di setiap kecamatan yang ada di Sulawesi Selatan. Dalam karirnya, ini ada sedikit kontroversi ya, Nurdin Halid pernah terjerat beberapa kasus hukum, mulai dari kasus penyimpangan penggunaan dana Bulog, kasus dugaan pelanggaran kepabeanan impor beras dari Vietnam, kemudian ada pengadaan minyak goreng yang juga menjadi kontroversi karena masuk dalam perkara kasus hukum yang menjerat Nurdin. Nah, Nurdin Halid dan Aziz Kahar Muzakar secara resmi mencalonkan diri sebagai calon gubernur dan wakil gubernur untuk pemilihan gubernur Sulawesi Selatan 2018. Dikenal sebagai tokoh nasional, politisi senior Partai Golkar, mantan Ketua Umum PSSI, dan namanya dikenal di kancah nasional, terutama di bidang ekonomi koperasi. Kini ia kembali ke daerah asalnya di Sulawesi Selatan untuk mencoba menjadi pemimpin daerah dan bertarung di arena pilkada bersama 3 pasangan calon lainnya. Langsung saja kita akan sapa calon gubernur Sulawesi Selatan, Bapak Nurdin Halid dari Makassar. Selamat malam, Pak Nurdin Halid. Pertanyaan saya Pak, tadi kan saya sudah antar sedikit. Anda tokoh nasional, sudah terkenal, ketua partai, bekas ketua umum PSSI, ketua Dekopin. Kenapa mau turun gunung Pak, kembali ke daerah, kembali ke kampung untuk berlaga di pilkada yang tidak murah, melelahkan dan juga pertarungan politiknya pasti berat sekali ini Pak? Itu pertanyaan yang sangat menggelitik dan di berbagai komunitas masyarakat juga mempertanyakan secara langsung kepada saya. Memang itu pertanyaan yang sangat wajar, tapi kemudian kenapa saya harus kembali ke kampung untuk membangun di kampung? Tantangan Sulawesi Selatan ke depan tidak lain adalah kemiskinan semakin bertambah, pengangguran semakin bertambah, kesenjangan dan ketimpangan semakin lebar, sekalipun pertumbuhan Sulawesi Selatan 7,1-7,4%, tapi pertumbuhan itu, paradoks pertumbuhan tidak menciptakan daripada menurunnya kemiskinan, tidak menciptakan pengangguran menurun, kemudian tidak menciptakan kecilnya kesenjangan, justru memperlebar kesenjangan. Kemudian minimnya infrastruktur di Sulawesi Selatan, kemudian daya dukung lingkungan semakin menurun, kemudian tata ruang yang belum selesai, kemudian birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang belum baik. Ini semua Bung Budi yang menantang saya, menggugah saya untuk meninggalkan berbagai kegiatan di tingkat nasional untuk kembali kampung saya. Karena saya tidak ingin membiarkan daripada ketertinggalan di berbagai sektor kehidupan masyarakat selatan. Terus kemudian kita tidak mencari solusi yang terbaik. Nah, itu dibutuhkan pemimpin yang tegas, merakyat dan religius untuk mengatasi daripada kemiskinan, pengangguran, kesenjangan dan minimnya infrastruktur di seluruh pelosok Sulawesi Selatan. Itu yang menggugah saya untuk kembali ke kampung, meninggalkan berbagai dinamika dan kegiatan yang sangat menantang juga di tingkat nasional. Anda mengatakan diri Anda tegas, merakyat dan religius. Apa rekam jejak atau track record Anda yang bisa membuktikan bahwa Anda itu orang yang tegas, merakyat dan religius sehingga nyambung nih Pak antara kampanyenya dengan rekam jejak yang Anda pernah bikin sehingga masyarakat bisa, wah betul-betul Pak Nurdin tulus ini misalnya. Seperti itu gimana Pak? Ya, berbagai keberhasilan di berbagai sektor yang pernah saya pimpin. Ketika saya memimpin Puskut Sulawesi Selatan, dari terpuruk kemudian saya bisa membangkitkan menjadi salah satu pelaku ekonomi dominan di Sulawesi Selatan, bahkan menjadi Puskut terbaik Indonesia. Ketika saya menjadi manajer PSM 25 tahun tidak pernah juara, tapi dengan kedisiplinan, kemudian dengan konsep dan perencanaan yang matang, kemudian sosialisasi kepada seluruh stakeholder daripada sepak bola di Makassar, kemudian setelah 25 tahun saya bisa menjadikan PSM sebagai juara. Itu kalau bukan sebuah ketegasan, kemudian sosialisasi yang merakyat kepada masyarakat, juga sentuhan-sentuhan
sentuhan yang bersifat kearifan lokal, itu tidak mungkin saya bisa menjadikan PSM menjadi juara. Begitu pula ketika saya menjadi Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia, itulah kemudian yang pernah menjerat saya ke kasus hukum karena ketegasan saya dalam memperjuangkan ekonomi rakyat, kegigihan saya, kedisiplinan saya, ketaatan saya dalam memperjuangkan ekonomi rakyat berhadapan dengan tanda kutip ya konglomerat hitam, berhadapan dengan para kartel-kartel. Kemudian mereka karena ada sosok Nurdin Halid yang berani menantang daripada derasnya daripada persaingan usaha antara konglomerat dengan rakyat miskin, antara konglomerat dengan pengusaha kecil. Kemudian saya tampil untuk memperjuangkan nasib mereka dengan penuh kedisiplinan dan ketegasan. Itulah kemudian saya tidak pernah memikirkan diri saya bahwa ada risiko yang menantang depan yang terkadang saya tidak pikirkan. Sebuah perjuangan untuk sebuah kebenaran dan keadilan. Nah itu Bang Nurdin, itu yang juga harus diklarifikasi mengenai kasus hukum yang mendera Anda. Itu bagaimana kemudian Anda bisa menjelaskan bahwa berbagai kasus hukum yang mendera Anda itu memang tidak menghalangi Anda atau tidak membuat Anda, atau bagaimana Anda meyakinkan masyarakat bahwa itu adalah tidak menjadi masalah, bahwa Anda masyarakat tetap bisa memilih Nurdin Halid sebagai calon pemimpin Sulawesi Selatan. Tapi dijawabnya Bang usai jeda berikut ini. Kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama saya Budi Adiputro di layar Pemilu Terpercaya, dan kita masih bersama dengan calon gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Halid. Pak Nurdin, ini mengenai rekam jejak Anda nih Pak. Tadi Anda kan tersangkut beberapa kasus hukum, terutama ini kasus perkara korupsi yang juga membuat masyarakat agak ragu-ragu di Pak Nurdin. Apa yang bisa Anda jelaskan Pak dari perkara-perkara atau vonis-vonis kasus korupsi lah, sebut saja seperti itu Pak, yang kemudian pernah menjerat Anda. Bagaimana Anda menjelaskan ke masyarakat itu Pak? Ya, saya setelah berkeliling Sulawesi Selatan ya, saya efektif kerja 8 bulan. Saya tidak ada melihat keraguan sedikit itu masyarakat Sulsel untuk memilih saya karena program-program yang pro rakyat, program-program yang mengarah kepada penciptaan kemaslahatan dan kesejahteraan, program-program untuk memperbaiki dan menciptakan berbagai infrastruktur yang selama ini sangat tertinggal di Sulawesi Selatan. Dan perlu saya sampaikan kepada Mas Budi bahwa muka ini tidak bisa dicuci dengan air apapun, bahwa orang saya pernah dipidana itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa saya hindari, dan itu tidak bisa dicuci dengan apapun. Tetapi saya bisa meyakinkan kepada tidak hanya masyarakat Sulawesi Selatan, itu masyarakat di seluruh Indonesia, bahwa saya bukan orang yang pernah korupsi. Begini, di tahun 97 kita tahu semua terjadi krisis yang melanda negeri kita dari berbagai sektor kehidupan, terjadi berbagai krisis dan sebagainya. Kemudian di tahun 98, puncak tahun 98 melahirkan reformasi. Nah kita masih ingat pada tahun 98, tahun 99 terjadi kelangkaan minyak goreng yang luar biasa karena permainan para kartel minyak goreng ketika itu. Bulog yang diserahi tugas untuk menstabilkan harga diberi dana ratusan miliar, bekerja 6 bulan, harga minyak goreng tidak turun sama sekali. Saya sebagai Ketua Umum Dekopin menggagas sebuah ide, yaitu merubah dari sistem dokumen distribution kepada sistem physical distribution. Kalau Bulog menerapkan dokumen distribusi yang namanya DO, menjual DO bukan menjual fisik. Kemudian saya robah dengan sebuah gagasan, kemudian diterima oleh sidang kabinet bidang terbatas, waktu itu dipimpin oleh Menko Perekonomian. Kemudian didirikanlah koperasi distribusi, saya terpilih sebagai Ketua Umum. Kemudian di rootnya adalah berasal dari Bulog, karena dana yang digunakan berasal dari Bulog. Jadi yang melakukan transaksi dari Bulog. Dan faktanya kemudian, Mas Budi singkat cerita, ini dipersoalkan setelah terjadi stabilitas harga 4-5 tahun kemudian terjadi penyidikan dan sebagainya, akhirnya membawa saya masuk ke pengadilan, dan alhamdulillah di pengadilan tingkat pertama pengadilan Jakarta Selatan saya dinyatakan bebas murni. Nah, pemahaman saya tentang hukum orang yang bebas murni adalah tidak boleh dikasasi ketika itu. Tapi 4 tahun kemudian ketika saya dilantik menjadi anggota DPR, itu adalah ada keputusan kasasi. Tetapi alhamdulillah saya yakin malaikat menuntun daripada hakim yang menulis daripada putusan. Di sana dikatakan terdakwa tidak terbukti menikmati hasil tindak pidana korupsi, tetapi kemudian mengadili menghukum 2 tahun dengan menimbang bahwa saya tidak menikmati korupsi, berarti saya tidak ada korupsi. Itulah yang kemudian masyarakat Indonesia dan masyarakat Sulawesi Selatan pada khususnya sangat percaya bahwa saudara saya Nurdin Halid adalah orang yang tegas, orang yang merakyat dan religius, yang memiliki kemampuan untuk memimpin Sulawesi Selatan. Pak Nurdin, bagaimana Anda meyakinkan masyarakat Sulawesi Selatan komitmen Anda anti korupsi, sementara Anda punya rekam jejak? Kan publik melihatnya seperti itu Pak, meskipun Anda bisa menjelaskan, capek juga menjelaskan kepada satu persatu orang gitu kan Pak. Gimana Anda meyakinkan publik bahwa Anda betul-betul punya komitmen anti korupsi gitu Pak?
sekarang saya sudah menawarkan berbagai program dan ini dibuktikan dengan popularitas saya dalam tempo 6 bulan meningkat. Sekarang sudah di angka 66% dari berbagai lembaga survei. Elektabilitas tidak pernah turun, terus naik dari awal startnya terus naik sampai sekarang. Dan insya Allah pada puncaknya 27 Juni insya Allah NH akan keluar sebagai pemenang kompetisi politik menjadi gubernur insya Allah. Dan itu adalah diyakinkan dengan melalui program. Berbagai program yang saya canangkan termasuk program tentang anti korupsi, bagaimana menyiapkan aparat yang disiplin, bagaimana meningkatkan kesejahteraan para pegawai, para aparat sehingga mereka tidak tergoda untuk melakukan korupsi. Yang ketiga ternyata bahwa korupsi itu tidak identik dengan orang mengambil uang. Artinya kebijakan pun bisa orang dituduh korupsi. Nah itu kemudian akan saya paham untuk memberikan penekanan, penjelasan, kehati-hatian terhadap seluruh aparat, tapi tidak kemudian menciptakan daripada kepakuman dan pesimisme atau daripada ketakutan para aparat. Justru dinamika aparat saya akan tingkatkan akselerasinya untuk melakukan berbagai proses-proses pembangunan untuk meyakinkan rakyat selatan bahwa program NHASIS insya Allah ini bisa menjawab dengan kemiskinan yang semakin meningkat, pengangguran semakin meningkat, jurang ketimpangan yang semakin lebar. Hanya NHASIS yang punya program yang berpihak kepada masyarakat untuk meningkatkan kemaslahatan dan kesejahteraannya. Pak Nurdin, Anda kan sejak awal merasa bahwa Anda menjadi target utama nih kampanye negatif, kampanye hitam. Bahkan di media saya sempat mengutip pernyataan Anda mengatakan gini Pak Nurdin, wahai penyebar kampanye hitam jangan merasa bersih sedangkan gajah di pelupuk mata tidak dilihat yang ternyata jauh lebih hina dari NH dan Aziz. Betul. Apa maksud Anda dan siapa maksud Anda dari pernyataan itu sebenarnya? Mas Budi, saya menyampaikan bahwa seorang pemimpin dibutuhkan sebuah kejujuran. Maka saya jujur mengatakan bahwa saya ada orang pernah dipermasalahkan, bukan bermasalah, dipermasalahkan, itu fakta. Ya, saya orang pernah dipidana sebuah kejujuran. Tapi ada orang yang berpura-pura jujur, tapi dia berbantalkan kemunafikan dan berkasurkan daripada kebohongan. Itu adalah tidak layak menjadi pemimpin. Mereka sok bersih, tapi kemudian mereka menyembunyikan kekayaannya entah di mana. Itu aja banyak fakta di aparat-aparat kita sekarang. Tidak mungkin seorang bupati yang memiliki harta kekayaan hanya kurang lebih 20 miliar atau sekian miliar kemudian bisa mengikuti pilkada yang begitu besar biayanya. Mereka menggunakan biaya dari mana? Biaya sosialisasi perlu dana yang cukup besar. Pasti ada cukong di belakangnya. Dan ketika seseorang ada cukong, maka itu adalah awal untuk mereka bisa melakukan korupsi. Sehingga saya maju menjadi calon gubernur, tidak ada cukong di belakang saya. Dan Anda lihat itu ada di lawan Anda tuh Pak ya, atau di lawan tanding Anda yang kemudian menuduh-nuduh Anda sementara mereka juga tidak bersih-bersih amat gitu ya Pak Nurdin ya. Itu Mas Budi yang menyimpulkan itu. Pak Nurdin, satu hal lagi yang cukup fenomenal, Anda kan masyarakat pengen mengetahui apa sih program ekonomi, program infrastruktur atau pendidikan kesehatan yang akan digadang-gadang oleh NH dan Aziz. Tapi yang kemudian sangat menarik perhatian masyarakat terutama di media Pak mengenai program Anda ingin membangun lapangan sepak bola di setiap kecamatan. Ini apa hubungannya, apa dampaknya kemudian sampai kemudian Anda memiliki program seperti itu? Dampak ekonominya apa? Itu kan bukannya pemborosan anggaran gitu Pak, kata sebagian orang. Saya pernah melalang buana ke benua Amerika, saya pernah ke benua Afrika, benua Eropa, benua Australia ketika saya menjadi ketua PSSI untuk mencari tahu kenapa mereka sepak bolanya maju, kenapa di Indonesia bangsa bola tapi kemudian sepak bolanya tidak semaju mereka, kenapa kemudian saya canangkan industri bola tidak secepat yang saya bisa perkirakan, pentas dunia belum bisa tercapai. Saya meninjau mereka, saya kenali bahwa ternyata di Paraguay misalnya, saya melihat lapangan bola begitu banyak, tidak seimbang dengan orang yang akan bermain bola. Artinya lebih banyak lapangannya daripada orang bermain bola. Tidak sebanding dengan Indonesia, lebih banyak orang bermain bola dibanding lapangan tersedia. Saya tanya Presiden Football Paraguay, kenapa lapangan bola Anda lebih banyak daripada orang yang bermain bola? Di luar dugaan saya mereka menjawab bahwa lapangan bola di Paraguay, Uruguay, di Argentina tidak semata-mata untuk bermain bola, tapi merupakan area publik untuk masyarakat di sekitar lapangan bola melakukan silaturahmi, melakukan komunikasi, interaksi positif sesama mereka. Ada bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek, kakek-kakek datang ke lapangan, mereka bermain-main dengan cucunya. Kemudian saya diilhami bahwa ternyata lapangan bola tidak sekedar untuk bermain bola, tapi lewat lapangan bola akan bisa menciptakan semangat kegotong royongan, melahirkan kebersamaan, melahirkan kekeluargaan. Untuk merupakan bagian daripada adat istiadat orang Sulawesi Selatan adalah kita harus membangkitkan kembali semangat kegotong royongan yang dipupuk berdasarkan daripada rasa kekeluargaan. Di Sulawesi Selatan hari ini adalah
sangat langka yang namanya area publik untuk orang bisa berkumpul, bersilaturahim, untuk mereka bisa bersenda gurau, mereka bisa bercengkrama melalui tempat-tempat itu sudah hampir tidak sedia di seluruh Pulau Sulawesi Selatan. Baik. Itulah yang mengilhami saya kemudian lapangan bola tidak sekedar untuk bermain bola, tetapi juga adalah untuk area publik, untuk mereka bisa berekreasi, mereka bersilaturahim di lapangan bola. Dan itu salah satu program prioritas Anda yang harus Anda betul-betul realisasikan dan carikan uangnya Pak ya untuk membuat lapangan-lapangan bola di setiap kecamatan itu. Yang terakhir Pak Nurdin, Anda melihat bagaimana Anda melihat kompetisi Pilkada serentak 2018 ini terutama di Sulawesi Selatan. Anda ini kan berhadapan dengan bupati yang berprestasi, kemudian ada juga adik gubernur, wakil gubernur petahana gitu. Anda melihat iklim kompetisinya kali ini betul-betul jurdil, adil, fair, atau memang Anda melihat ada kecurigaan-kecurigaan pendomplengan atau ketidak fairan gitu di Pilkada serentak kali ini Pak Nurdin? Saya punya prinsip hidup sejak masih kecil ya. Ketika saya hampir tenggelam di laut, maka prinsip moto hidup saya adalah tidak ada pelaut ulung yang lahir di laut tenang. Artinya tidak ada sebuah jabatan yang kita bisa raih dengan penuh dengan kemudahan. Pasti berbagai tantangan gelombang kehidupan yang kita lalui, kemudian kita berhasil merebut sebuah kekuasaan, merebut sebuah kompetisi, itu akan jauh lebih dibatkan landasi atas dasar keikhlasan. Kemudian kita akan tulus mengabdi kepada rakyat. Pilkada Sulawesi Selatan, ada orang berpendapat bahwa itu adalah zona merah. Saya sebagai orang Bugis Makassar sangat tersinggung dikatakan zona merah. Tetapi itu bisa terjadi ketika 3 komponen yang menentukan terjadinya zona merah, yaitu para penyelenggara tidak netral, kemudian ASN tidak netral, kemudian para kandidat ini juga tidak taat terhadap seluruh peraturan baik undang-undang maupun PKPU, maka Sulsel akan bisa zona merah. Oleh karena itu, sekalipun saya hendak berkompetisi secara baik, secara sehat, saya meminta kepada seluruh tim sukses saya, tim pemenangan saya, kita harus mencerahkan demokrasi rakyat, karena jangan sampai kita memperebutkan kekuasaan, tapi kemudian rakyat yang menjadi korban. NH bukan watak orang seperti itu. Oleh karena itu tentu saya mengajak daripada orang-orang yang selama ini mungkin sering memenangkan sebuah pilkada dengan penuh kecurangan, dengan penuh intervensi, dengan penuh tekanan. Marilah pilkada kali ini kita berkompetisi secara sehat dengan menerapkan sebuah prinsip bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan kedaulatan di tangan kecurangan. Sehingga rakyat bisa dengan penuh ketenangan, penuh kenyamanan, penuh kedamaian, datang ke TPS berbondong-bondong, hanya ingin memilih pemimpinnya dengan nuraninya, bukan karena intervensi, bukan karena tekanan, dan bukan dengan intimidasi. Mudah-mudahan Pilkada Sulawesi Selatan bisa berjalan dengan baik, jujur dan adil seperti tadi yang Anda cita-citakan. Amin, insya Allah. Dan kita cita-citakan semua. Terima kasih sekali lagi Pak Nurdin Halid atas perbincangannya. Selamat mengarungi tahun politik samudra lautan yang tidak mudah ini dalam beberapa bulan ke depan. Terima kasih sekali lagi Nurdin Halid. Itu tadi perbincangan saya dengan Nurdin Halid, calon gubernur Sulawesi Selatan.